di tubuh Kristus, selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Holy saints and angels, they bow before your throne. Holy elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints, all the saints and angels, they bow before your throne. Holy elder cast they come before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all peace, to you are all peace. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you, God, for from you are all peace, to you are all peace. You deserve the glory. Bapak saudara, sebelum kita lanjutkan penyembahan, kita masuk dalam firman Tuhan. Pada pagi siang hari ini ada dua anak yang akan diserahkan dari dua keluarga. Saya boleh mengundang Ibu Gembala dan saya boleh mengundang keluarga. Mari boleh maju ke depan, bisa diarahkan Asher. Satu keluarga lagi. Silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita boleh bersukacita karena hari ini ada dua anak akan diserahkan kepada Tuhan. Satu anak dari ayah David Andika dengan Ibu Harum Alianti. Yang kedua adalah anak Tan Vensita dari ayah asuh dan ibu asuh ya. Ini Bapak Yosef Gianto dan Mary Yusalina. Justru saya ini belakangan beberapa hari yang lalu saya baru mendengar dari gereja lain saudara. Bahwa seorang anak angkat itu gerejanya tidak mau menyerahkan anak ini. Saya bilang itu sangat salah. Firman Tuhan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Siapapun anak itu, justru anak-anak yang dibuang dari orang tuanya, yang mungkin tidak ada orang tua aslinya, itu membutuhkan cover dari gereja, dari ibu asuh, ayah asuh, ya, yang mengasihi mereka. Justru kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan arti itu untuk kedua belah orang tuanya juga. Supaya mereka juga berjanji untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan kasih yang sempurna buat anak-anak ini. Apa janji-janji Tuhan? Yang pertama adalah berkat dan perlindungan Tuhan atau malaikat Tuhan untuk anak-anak. Matius 18 ayat 10.
Nanti boleh dibaca sendiri. Yang kedua, anak-anak orang percaya memiliki kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh atau setan-setan mereka di dalam nama Yesus. Mazmur 8 ayat 3. Yang ketiga, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seorang anak kecil, menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Itu ada di Matius 18 ayat 4. Berikutnya, siapa saja yang menyambut dan mengasihi anak-anak kecil dalam nama Yesus, dia menyambut Tuhan Yesus sendiri. Matius 18 ayat 5. Dan yang terakhir, siapa saja yang menyesatkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum. Itulah janji-janji Tuhan untuk seorang anak. Oleh karena itu hari ini biarlah kita dukung di dalam doa. Mari saudara boleh bangkit berdiri semuanya. Arahkan tangan saudara kepada kedua anak dan kedua belah orang tua ini. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan engkau Ken Immanuel Sihombing ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan melindungi dan menjaga kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kedua orang tuanya Tuhan, supaya mereka juga boleh bertanggung jawab mendidik dan membesarkannya di dalam pengertian akan firman Tuhan selalu. Terima kasih Bapak untuk anak Tan Vensita. Secara khusus engkau diserahkan kepada Tuhan. Apapun masa lalumu, Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih Bapak. Berkati anak ini menjadi alatmu di kemudian hari. Berkati Tuhan, pulihkan hatinya, sembuhkan semua luka-lukanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Pak Yosef dan Bu Mary. Biarlah engkau karuniakan kasih yang sempurna untuk mereka boleh mengadopsi, mengayomi anak ini dan mendidiknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang engkau beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat kedua keluarga. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan penyembahan kita untuk masuk dalam firman Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Boleh sambil angkat kedua tangan kita katakan. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of
Yes, Father God in heaven, Bapa kami yang di surga, you deserve all the glory. Engkau layak untuk menerima segala kemuliaan. We want to thank you, God, for your precious Son, Jesus Christ, Kami mengucap syukur untuk anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, who has given his life for us. yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. We say thank you for all the good things that you have done for us. Dan kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang baik yang Engkau telah kerjakan di dalam kami. If we are living today, Kalau kami masih hidup sampai hari ini, it is only truly your grace of God. itu karena semuanya oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. So with a grateful heart, we want to say thank you, God, Dengan hati yang mengucap syukur, kami katakan terima kasih ya Allah. for everything that you're doing us Untuk segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kami, and the things that you are going to do through us. dan apa yang Engkau akan segera kerjakan melalui kami. We give you all the glory and the honor. Kami berikan segala kemuliaan dan hormat. We invite you, Holy Spirit, right now, Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus saat ini. who's the teacher of all truth. Engkau adalah guru dari semua kebenaran. Guide us into the truth right now, Tuntun kami untuk masuk ke dalam kebenaran-Mu. so that the truth can set us free. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kami. And we know that, God, Dan kami tahu ya Tuhan, every victory is belonging to you, Lord. bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik-Mu. And because of you, Dan oleh karena Engkau, we can live today. kami dapat hidup saat We ini. have hope for tomorrow. Dan kami punya pengharapan untuk esok hari. And we know that, God, all things will work out for those who love you most. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Because you love us, Lord. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. So today we surrender our lives to you. Jadi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. We surrender our hearts and our mind to meditate in your word. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Let everything be acceptable unto you. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi dupa yang harum kepadamu. And we seal this place with the blood of Jesus. Dan kami memeteraikan tempat ini oleh karena darah Yesus. And we declare that this is the sanctuary of God. Kami nyatakan bahwa tempat ini kudus adalah sanctuary-Mu Tuhan. This is the place where there is joy. Tempat ini penuh dengan sukacita. We declare there is salvation. Kami nyatakan ada keselamatan, There is miracles. ada mujizat, There is healings. ada kesembuhan, There is restoration. ada pemulihan, There is reconciliation. ada rekonsiliasi. And in the name of Jesus, we pray liberty right Dan di now. dalam nama Yesus Kristus kami ucapkan kemerdekaan saat ini. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus We give you all the glory. kami berikan segala kemuliaan. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang perkasa. And all God's people say Dan together. semua umat Tuhan katakan, Amen. Amen. amin. Please be seated. Silakan duduk kembali. Thank you once again to Pastor Rachel for giving me an opportunity to share the word of God today. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Rachel yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Special thanks to Brother Anto for being so gracious to help me to come back to this church. Terima kasih untuk Saudara Anto yang telah memberikan kesempatan untuk saya juga kembali ke gereja ini. And also a special thanks to Pastor Arif, who's been my interpreter today. Dan terima kasih kepada Pastor Arif yang menjadi penerjemah pada hari ini. My wife is not available because she's ministering, helping another pastor in another church. Istri saya saat ini tidak bisa menemani karena juga sedang melayani di gereja lain pada saat ini. She's helping in interpretation there. Dia juga sedang menerjemahkan di tempat lain. So I want to say thank you to all of you for once again for welcoming me. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah menyambut saya. So I want to begin today's message Saya akan memulai pesan saya pada hari ini by asking a question. dengan mengajukan pertanyaan. How many of you have been disappointed by failures in your life? Berapa banyak dari saudara mengalami kekecewaan karena kegagalan dalam kehidupanmu? Tolong angkat tangan. Pernah mengalami kekecewaan akan kegagalan? Ya, angkat terus. Angkat tangan ya. Angkat tangan, jangan malu dah. Kalau Jangan- pernah mengalami kegagalan. Good. Wah, the rest all have success, ya. Wah, semua yang gak angkat tangan ini orang sukses semua ya. I must come and learn from you, man. Saya harus datang kepada Bapak Ibu yang tidak angkat tangan untuk belajar. Ya, saya harus belajar dari kamu semua. Haleluya. But we all, I guarantee you, everyone here had some disappointment in their point of life. Tetapi saya garansi ya bahwa setiap dari Bapak Ibu di tempat ini mengalami kekecewaan karena akibat kegagalan dalam satu masa kehidupanmu. But the truth in the Bible says, Tetapi kebenaran di dalam Alkitab berkata, in Christ we are overcomers. di dalam Kristus kita semua adalah pemenang. That's the truth. Itu adalah kebenaran. But the
reality is, Tetapi realitasnya adalah we always fail. kita selalu gagal. And when we fail, we think, how come God's word is directly opposite of ours? Ketika kita mengalami kegagalan, kita berpikir kok bisa-bisanya ya firman Tuhan itu berbeda dengan realitasnya. We could have failed in our school life, Kita bisa saja gagal di dalam masa sekolah kita, in our di ministry, dalam pelayanan in kita, even in our marriage, dan bahkan di tengah pernikahan kita, even in our business, di dalam dunia bisnis kita, even in our ministry. dan bahkan di dalam pelayanan kita. So if there are failures, Kalau memang ada kegagalan, how are we going to becoming overcomers then? sekarang bagaimana kita bisa menjadi para pemenang? So I want you to understand this today. Saya mau saudara memahami hal ini pada hari ini. As Christians, Sebagai we are orang not Kristen, immune from failures. Sebagai orang Kristen, kita tidak imun dari kegagalan. We are just another human being who will have failures. Kita ini kan cuma manusia biasa yang akan mengalami kegagalan. But the only good thing that we have, Tetapi satu perkara baik yang kita miliki, we have Jesus kita punya Yesus who can restore our soul. yang dapat memulihkan kehidupan kita. Amen. Amin. That's the blessed hope that we have. Itu adalah pesan pengharapan yang kita miliki. So therefore we must understand today, Oleh sebab itu kita perlu memahami pada hari ini, we live in a world of failures. kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegagalan. And how many of you love failures? Dan berapa banyak dari saudara menyukai kegagalan? Suka kegagalan, angkat tangan. Tidak ada orang ya. Kasihan dulu. That's the truth. Itu kebenarannya. Nobody loves failures, Tidak ada yang suka gagal. especially in this world. Terutama di dalam dunia ini. Everybody wants people who are successful Setiap orang itu melihat kepada orang-orang yang sukses. because failure brings shame to our lives. Karena kegagalan itu membawakan rasa malu dalam kehidupan kita. Fear of failure is real. Dan ketakutan akan kegagalan itu sungguh nyata. Now, two things happens when we have the fear of failure. Ada dua hal yang akan terjadi ketika kita takut gagal. Number one, Yang pertama, we are never able to make a correct decision. kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan yang benar. That's one of the biggest problem in failure, fear of failure. Itu adalah satu persoalan besar dari perasaan takut akan kegagalan. We cannot make decisions. Kita tidak bisa mengambil We keputusan are afraid to make the decisions. karena kita takut mengambil keputusan. Why? It could be wrong. Mengapa? Bisa-bisanya nanti kita salah. The second thing that comes out of failure, Hal fear of kedua, failure, akibat perasaan takut gagal itu, it drives a person to become a perfectionist. maka itu akan mendorong seseorang menjadi orang yang perfeksionis. You know, we have a lot of perfectionists today, you know. Kita tahu ya, banyak sekali orang perfeksionis You know, hari-hari ini. and what happens? Apa yang terjadi? That attitude in them drives us crazy. Sikap itulah yang mendorong mereka rasanya menjadi gila. There is no space of error for failures. Sehingga tidak ada satu ruang untuk kegagalan. But today, Tetapi hari ini, this morning, pada pagi ini, God wants us to understand Tuhan mau kita memahami that failures is part of life. bahwa kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan. Amen. Amen. So what do we need to do? Jadi apa yang harus kita lakukan? I want to share with you some points how to become an overcomer in failures. Saya mau mengajari kepada saudara beberapa poin tentang bagaimana kita bisa menjadi pemenang, mengalahkan kegagalan. Amen. Amin. Firstly, Yang pertama, remember, ingat everyone fails. semua orang pernah gagal. Amen. Amin. There is no one who's perfect. Gak ada satu orang pun yang sempurna. Everyone fails. Setiap orang gagal. Let's read James chapter 3 verse 2. Mari kita membaca di dalam kitab Yakobus 3 ayatnya yang kedua. James chapter 3 verse 2. Yes. Okay, can we read it? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Can we read this together? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam bukan 1 atau 2, banyak hal. Amin. So remember that.
Ingat ini, We will fail in many things. kita semua ini bersalah atau gagal dalam banyak hal. Especially we get offended. Terutama kita ini gampang tersinggung. If offenses is one of the things why we have failures. Rasa ketersinggungan itulah merupakan salah satu alasan kenapa kita mengalami kegagalan. But remember today, Tapi ingat hari ini, everyone fails. semua orang mengalami kegagalan. So God is not interested in your failures. Jadi Tuhan itu tidak tertarik atas kegagalanmu. You know one thing good about our God, yeah? Nah, satu hal yang baik tentang Tuhan kita ya, We must be proud. kita harus bangga. You know what we must be proud of? Apa yang harus kita banggakan? Jesus loves failures. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang gagal. Satu yang amin. Hanya satu yang amin. Amin. I say Jesus loves failures. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang gagal. Look at all his 12 disciples. Coba kita lihat semua murid-muridnya. Did anyone pass? Apakah ada yang lulus ujian? One denied Jesus. Oh, satu orang menyangkal Yesus. One betrayed Jesus. Satu orang mengkhianati Yesus. All ran away from Jesus. Semuanya juga lari. All failures. Semua itu adalah orang-orang gagal. But Jesus came to them. Tetapi Yesus mendatangi mereka. And because when Jesus comes back, Dan karena ketika Yesus datang kembali, he knows that you will fail. dia tahu bahwa engkau akan gagal. But he loves failures. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang gagal. Why? Mengapa? He is a specialist Tuhan itu spesialis. making failures into success. Membuat orang gagal menjadi orang yang sukses. For his glory. Untuk kemuliaannya. Hallelujah. Hallelujah. Let's give God the glory. Untuk Tuhan kemuliaan itu. Number 2. Yang kedua, Remember that failures are not fatal. ingatlah bahwa kegagalan itu bukan berarti fatal. It is not a fatal thing. Itu bukan hal yang parah, yang fatal. The difference between success and failure is Perbedaan antara orang yang sukses atau kesuksesan dan kegagalan adalah they have a different attitude. mereka memiliki sikap hati yang berbeda. How many of you want to know what's my motto in life? Berapa banyak yang ingin tahu moto saya dalam hidup saya? Anybody wants to know Ada the yang motto ingin in my tahu life? moto saya? Yeah, okay, good. Oke, baik. To those who put up their hands, I will tell you. Jadi bagi yang angkat tangan tadi saya akan kasih tahu. Okay, you come and see me personally. Nah afterwards. nanti ya setelah ibadah ketemu sama saya. Looks like many people don't want to hear what. Yeah. Karena kayaknya yang lainnya nggak pengen mendengar moto saya ya. The motto in my life is, Jadi buat saya, moto saya, even if I fail, meskipun kalau aku gagal, I will live another day to fight. aku akan bangkit kembali hari esok untuk berperang. That's my motto. Itu moto saya. You know why? Mengapa? All the years of my life, Karena sepanjang tahun-tahun kehidupan saya, from a child sejak dari anak-anak to the school days, sampai masuk sekolah, I was a total failure. saya ini benar-benar gagal. Even my teacher said, you will never amount to anything. Bahkan guru saya mengatakan kamu tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Because my whole life, Karena seluruh kehidupan saya, my dream is one thing only. mimpi saya cuma satu saja. To be better than Ronaldo. Menjadi lebih baik dari Ronaldo. That's my aim. Itu tujuan saya. Until one day, Sampai satu hari, I broke my kneecap. aduh bagian tempurung lutut saya ini pecah. I never went for operation. Saya tidak pernah dioperasi ya. I went to a Shinsei, Saya pergi ke Shinsei, just put it back. langsung dikembalikan. Up till now. Sampai sekarang. Hallelujah. Haleluya. Bisa jalan, bisa goyang. Goyang apa? Goyang. Bisa lari, tapi nggak bisa main sepak bola lagi. Kalau 3 menit, aduh sakit. Tapi saya bisa jalan, lari untuk Yesus. Haleluya. 37 tahun saya berpelayanan tanpa berhenti. Walaupun guru saya bilang saya adalah, di dalam otak saya adalah banyak cacing. Ya itu benar-benar. Itu omongan guru saya. Omongan orang tua saya. Kamu akan jadi nol seperti bola. Haleluya. Amin kan? Orang tua, orang Kristen juga. Ada banyak Michael Jackson di sini.
Michael Jackson sudah meninggal dong. Haleluya. If it was not my born again experience with Jesus, Karena kalau bukan masalah kelahiran baru saya di dalam Kristus, who changed my attitude towards life, yang telah mengubahkan sikap hidup saya tentang kehidupan ini, I will not be here today. saya nggak mungkin ada di sini hari ini. Because Jesus Karena Yesus changed my failures mengubah kegagalan saya into success. menjadi sukses. My mother said, Ibu saya berkata, because of your failures in school days, karena kamu dulu gagal di sekolah kamu, don't worry, you will never be like your brother. jangan takut, kamu tidak akan menjadi seperti saudara-saudaramu. My brother is one of the best lawyers in Singapore. Saudara kandung saya itu salah satu pengacara terbaik di Singapura. He just got a national award from the president last year. Bahkan tahun lalu dia memperoleh penghargaan dari Presiden Singapura sebagai yang terbaik. Last year. Tahun lalu. Me? Saya I'm the best lawyer. Saya juga lawyer atau pengacara terbaik. I fight the law for Jesus. Saya ini mempertahankan hukum-hukum Tuhan Yesus. Amen. Amin. They speak the law, I speak grace. Mereka berbicara mengenai hukum, saya berbicara mengenai kasih karunia. Hallelujah. Haleluya. Because grace Karena kasih karunia allow failures akan mengizinkan orang-orang gagal turn to be success. untuk diubahkan menjadi sukses. Law cannot change a person to be success. Hukum tidak bisa mengubahkan seorang gagal menjadi orang yang sukses. But the grace of God can. Tetapi kasih karunia Tuhan sanggup. And that's what Jesus has given us. Dan itulah yang telah dilakukan oleh atau diberikan oleh Yesus kepada kita. Grace. Kasih karunia. Grace. Kasih karunia. Grace. Kasih karunia. Hallelujah. Haleluya. So today God says, Jadi hari ini Tuhan berfirman, your failures are not fatal. kegagalan kalian itu bukan sesuatu yang fatal. Change your attitude. Ubahlah Never attitude say, sikapmu. in Singapore we say, never say die. Kalau di Singapura kita katakan begini, jangan pernah ngomong mati. Never say, Jangan pernah mau ngomong apa? Mati. jangan bilang, ya you. Hati-hati dengan omongan kita. Anything happen, ayo matilah saya. Ada sesuatu yang terjadi, aduh matilah, mati saya. Harus berubah. Karena apa? Ada kuasa di dalam lidah kita. Our destiny is not based on failures. Destiny kita tidak didasarkan di atas kegagalan. Our destiny is not based on past. Dan bahkan destiny kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. God can change it Allah sanggup mengubahkannya. through you, Melalui saudara. through you, Melalui saudara. Through you. Melalui saudara. so that for His glory. Untuk kemuliaannya. Amen. Amin. Number 3, Yang ketiga, remember ingatlah every failure has a benefit. bahwa setiap kegagalan itu membawakan keuntungan. What is the benefit? Apakah keuntungannya? Now listen very carefully. Yeah? Dengarkan baik-baik ya. In the first early church, Di dalam gereja mula-mula, in the book of Acts, di dalam kisah para rasul, Apostle Paul waktu itu Rasul Paulus was going for missions sedang pergi dalam perjalanan misinya. together with Barnabas. Dan kemudian bersama dengan Barnabas. Now Barnabas was the uncle of a young man called John Mark. Barnabas ini merupakan paman dari seorang anak muda yang namanya Yohanes Markus. And John Mark could not handle the pressure in the ministry. Yohanes Markus tidak tahan dengan tekanan-tekanan di pelayanan itu. And so he left. Jadi dia meninggalkan tim ini. And because of this, Dan oleh sebab itu, the contention against Paul and Barnabas was so great until they split. maka ada bersih tegang ya antara Paulus dan Barnabas sampai mereka berdua itu pisah. Because Paul was a very energetic person, always focused on the goal. Karena Paulus itu adalah orang yang sangat energetik dan dia sangat fokus kepada goal tujuannya. But when he became a prisoner in the jail, Tetapi ketika Paulus ada di dalam penjara, his heart began to change maka hati Paulus ini mulai berubah. to become like a father. Dia menjadi seperti seorang bapa. And what happened was, Dan apa yang terjadi in the kemudian? jail, he said, Di dalam penjara itulah call back John Mark. Paulus berkata, panggil kepadaku Yohanes Markus. Even though he was a problem before, Meskipun dulunya dia menyebabkan masalah, dulu he caused many failures, dia itu menyebabkan dulu kesalahan atau kegagalan. bring him back.
Bawa kembali, bawa kembali. And because of that bringing back, Dan oleh karena bawa kembali itulah, John Mark was blessed to write the Gospel of Mark. Yohanes Markus menjadi penulis Injil kitab Markus. Amen. Amin. Don't ever think, Jangan pernah berpikir, don't ever think jangan pernah berpikir that your failure is just nothing. bahwa kegagalanmu itu sia-sia. Every failure Setiap kegagalan has a benefit. ada keuntungannya. Amen. Amin. We must learn from it. Kita harus belajar dari kegagalan kita. Number 4, Yang keempat, God is not surprised by our failures. yang keempat bahwa Allah tidak terkejut atas kegagalan kita. Do you know that? Apakah saudara tahu That God is not affected or surprised by our failures. bahwa Tuhan itu tidak terkaget-kaget dengan kegagalan kita? In Matthew chapter 25, Di dalam Matius 25, when Jesus was gathering with the 12 disciples for the Last Supper, ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan ke-12 muridnya untuk perjamuan terakhir, Peter was telling him, kemudian Petrus berkata kepada Yesus, because Jesus was saying, today, very soon, I'm going to leave you, I'm going to die. karena pada malam hari itu Tuhan Yesus mengatakan, segera aku akan meninggalkan kalian dan aku akan mati. And Peter was the first one, as usual, big mouth, yeah? Dan Petrus ini besar mulut ya, biasa. Dia yang duluan Because ngomong. never think, always his brain is slower than his mouth. Karena pikiran ataupun otak dari si Petrus ini lebih lambat daripada mulutnya. Yeah, many Christians are like that, yeah? Banyak orang Kristen juga demikian ya. Their mouth is faster than their brains. Mulut mereka lebih cepat daripada otaknya. Never think properly first. Dan mereka tidak pernah berpikir jernih terlebih dahulu. Amin, amin, terus, hallelujah. Amin, amin, haleluya terus. But think first. Tetapi pikir dulu. But here it is, Peter saying, Dan waktu itu Petrus berkata, Jesus, even if I have to, I will die for you. You are not going to die. oh Yesus, kalaupun perlu aku akan ikut kamu dan mati bersama dengan kamu, tapi kamu tidak akan mati. You know what Jesus said? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Before the night is over, Sebelum malam ini berakhir, you will deny me before the cock crows. kamu akan menyangkal aku sebelum ayam jantan berkokok. How come Jesus knew that? Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus tahu ya? Hello? Halo? Hello? Halo? Masih hidup? God knows even before you fail. Allah tahu bahkan sebelum engkau gagal. God is not surprised by your failures. Dan Allah tidak terkejut akan kegagalanmu. And he always prepares a way for you. Dan Allah selalu menyiapkan jalan bagimu. And he says, Dan dia katakan, look here. perhatikan, In the eyes of the world, di dalam mata dunia, you have failed. oh kamu itu sudah gagal. But Tetapi aku I have faith in you. punya iman percaya atasmu. I have faith in you. Aku percaya kepadamu. That's why Jesus came back to Peter Oleh sebab itu Tuhan Yesus kembali kepada Petrus. and asked him 3 times, Dan Tuhan Yesus bertanya 3 kali. do you love me Apakah engkau mengasihi aku? more than this? Lebih daripada ini semua. And Peter said, yes, of course I love you. Kemudian Petrus menjawab, ya Tuhan tentu aku mengasihimu. And then Jesus said, Kemudian Yesus you berkata, love me, kalau engkau mengasihi aku, feed my lambs, gembalakan domba-dombaku. feed my sheep. Gembalakan domba-dombaku. A man who was so fearful, Orang yang tadinya begitu ketakutan, but after meeting Jesus, tetapi setelah berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus, the resurrected Jesus, yaitu Yesus yang telah dibangkitkan, Jesus came to him and said, you are a man of faith. Yesus berkata kepada dia bahwa engkau adalah orang yang percaya. That's why on the first day of Pentecost, Oleh karena itu waktu hari pertama Pentakosta, who was the first speaker? siapakah yang menjadi pembicara pertama? Peter. Petrus. Peter, the man who denied Jesus, Petrus said orang yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus. he preached the gospel. Dan dia berkhotbah kabar Injil. And you know what? Dan tahukah saudara? 3,000 souls got saved. 3.000 orang diselamatkan. Tidak ada amin. Ini harus dipaksa bilang amin juga. Setuju atau tidak setuju? Percaya atau tidak percaya? Percaya, bersungguh-sungguh hati enggak? God is not surprised by your failures. Bahwa Allah tidak terkejut atas kegagalanmu. He knows. Dia tahu. Because he's Alpha and Omega. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Amin.
Amin. That's the mighty God that we serve. Itu adalah Allah perkasa yang kita sembah. Turn to somebody, Coba katakan ke sebelahmu. look at 4 eyes and say, Tatap mata mereka ya, sebelahmu, kanan kirimu. God has great faith in you. Allah punya iman yang besar untukmu. Come on, tell somebody next to you. Katakan. God has great faith in you. Allah punya iman yang besar untukmu. Amen. Amin. God has great faith in you. Allah itu punya iman yang besar untukmu. Amen. Do not worry about your failures. Jangan engkau khawatir akan kegagalanmu. He is not taken by surprise. Dan dia tidak pernah terkejut. He knows. Dia sudah mengetahuinya. But Tapi he will come back to you dia akan datang kepadamu. and say, Dan berkata, hey, mighty man. hei pahlawan yang gagah berani. Amen. Amin. I'm telling you, if it happened in my life, Saya katakan kalau itu terjadi dalam hidup saya, it can happen to you. maka hal itu juga bisa berlaku atas hidupmu. Saya tidak ada sekolah. Benar-benar saya gagal di sekolah. Tapi oleh anugerah Tuhan saya bisa masuk ke istana di Jakarta. Mendoakan untuk Amin. kosong. Ya di depan mata dunia gagal. Tapi di depan mata Tuhan gagal. Amin. Amin. Haleluya. If it can happen to me, Kalau hal itu bisa terjadi atas hidup saya, it can happen to you. maka hal itu juga bisa It can terjadi happen atas to hidupmu. you. Bisa It can terjadi atas happen to hidupmu. you. Bisa terjadi You're more atas than hidupmu. conquerors. Bahwa engkau lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Lebih dari. Justru itu kamu semua harus jadi gede. Haleluya. Karena kamu semua asal dari Pondok Gede. Haleluya. Gede di dalam iman. Bukan gede seperti ini dong. Barusan kita lebih kudus juga. Saya dan penterjemah. Karena apa? Kita baru makan soto kudus. Lebih kudus karena tadi sarapannya soto kudus. Haleluya. Are you with me? Apakah saudara bisa mengerti? Are you learning something today? Apakah saudara belajar sesuatu hari ini? Remember, Ingat everyone fails. bahwa semua orang gagal. Number 2, Yang kedua, remember that failures are not fatal. ingat bahwa kegagalan itu tidaklah fatal. Number 3, Yang ketiga, every failure has a benefit. setiap kegagalan itu memiliki keuntungan. Number 4, Yang keempat, God knows that you will fail. Allah sudah tahu bahwa engkau akan gagal. And lastly, Yang terakhir, our failure, perspective of failure can only change when we rejoice in God. perspektif kita akan kegagalan itu akan diubahkan ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan. Especially in the times of failure. Terutama di saat-saat kegagalan itu sendiri. It is easy to praise God when we are Oh, successful. gampang banget kalau kita itu menyanyi bersyukur kepada Tuhan waktu kita sukses. But it is difficult for us to praise God in our failures. Tetapi sangat sulit untuk memuji Tuhan di saat kita mengalami kegagalan. But when we rejoice in our failures, Tetapi ketika kita bersuka cita di tengah kegagalan kita, our perspectives of life of failures will change. maka perspektif kita akan kehidupan, akan kegagalan itu akan diubahkan. Listen very carefully. Dengarkan baik-baik. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, like you and me, like a man, seperti engkau dan saya, dia adalah manusia. he was afraid. Dan dia begitu ketakutan. He was afraid that he will miss God's will. Dia begitu ketakutan kalau dia itu akan kehilangan atau meleset dari panggilan Allah. He knows that he's going to go on 3 nails. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan. He knows that he's going to be whipped. Dia tahu bahwa dia akan dicambuk. He knows that for the first time in his life, he's going to be separated from his Dia father. tahu untuk pertama kalinya dalam kehidupannya dia akan dipisahkan dengan Bapa Surgawi. Until his blood became sweat. Sampai Sweat became blood. dia itu mengucurkan keringat bercampur dengan darah. Such was the agony of Jesus. Dan itu adalah penderitaan yang sangat berat buat You and Yesus. I in our lifetime will never go through that. Dan percayalah saudara dan saya tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti itu. Where our sweat will become blood. Di mana keringat kita itu akan keluar menjadi darah. But Jesus experienced all that. Tetapi Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. But when he surrendered his will, Ketika dia menyerahkan kehendaknya, God changed his perspective. maka Allah mengubahkan perspektifnya. You know what happened? Tahukah saudara apa yang terjadi? When he surrendered his will to God, Ketika Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Allah Bapa, he saw a picture.
Dia melihat satu gambar. What did he see? Apa yang dia saksikan? When he's going to die, Ketika dia akan mati. he saw you. Dia melihat engkau. He saw you. Dia melihat engkau. He saw you. Dia melihat engkau. He saw you Dia melihat engkau. going to get saved Bahwa for the engkau kingdom of God. akan diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. That perspective change Dan perspektif itu berubah because of a failure. oleh karena kegagalan. Fear of a failure. Yaitu ketakutan akan kegagalan. My friends, today, Teman-teman, hari ini your perspective of life must change. perspektif akan kehidupanmu itu harus berubah. Because why? Mengapa? We must always never focus on our negatives. Jangan kita itu fokus kepada hal-hal negatif kita saja. We must know what is positive. Kita harus tahu apa yang menjadi hal-hal positif. Amin. Amin. Saya ada 2 bapak rohani. Saya ada 2. Satu sudah meninggal, satu masih hidup. Seperti ini. Saya tahu bapak rohani tidak sempurna sama sekali. Halo? Semua hamba Tuhan ada kelemahan. Ini seperti orang Superman, semua sempurna. Halo? Orang hamba Tuhan pun adalah manusia, mereka pun ada kelemahan. Bisa jatuh. Tapi satu hal saya belajar di dalam 20 tahun bersama mereka, saya belajar satu hal. The Lord said, Tuhan berkata, if you want to be a better leader than them, kalau engkau mau menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari mereka, and I want to make you to be a better leader, dan aku memang mau menjadikan engkau menjadi pemimpin yang lebih baik, there is one thing that you must remember. ada satu perkara yang kamu harus ingat. Learn the positive things about their life. Belajarlah dari hal-hal positif dalam kehidupan mereka. Take that as an added value into your life. Ambil hal-hal positif itu, tambahkan nilainya dalam kehidupanmu. Everything negative about them, Semua hal-hal negatif tentang pemimpin rohanimu, bring it to me. bawa kepadaku. I will change them. Aku yang akan mengubahkan mereka. Pray for them. Doakan mereka. That changed my perspective. Dan hal itu mengubahkan perspektif saya. Today, Hari ini, I know myself. saya tahu diri saya. I know where my strength is and where my weakness is. Saya tahu di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya. One thing for sure, Satu hal saya yakin, my heart is enlarged bahwa hati saya diperluas to accept many failures people. untuk menerima kegagalan banyak orang. Why? Mengapa? Because I was a failure myself. Karena saya dulunya juga orang gagal. Are you with me? Apakah saudara bersama dengan saya? Today in the church, many Christians, especially leaders, cannot accept people who fail. Hari ini di gereja, terutama pemimpin rohani tidak bisa menerima orang yang gagal di tengah gereja. Harus sukses. Tapi tanpa kegagalan tidak ada sukses. Halo? Masih hidup? Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya sunyi senyap di sini, saya tidak tahu ini benar-benar kebaktian atau kebaktian pengakaman itu. Halo? Kita harus belajar dong. Perspektif kita di kehidupan kita bukan satu video, ada banyak reels. It's not one film, it's with many reels. And there are reels of failure and there are reels of success. Kehidupan kita itu semacam satu video dan ada banyak reels atau adegan-adegan. Ada adegan gagal, ada adegan sukses. And we must focus on that reel that becomes success. Dan kita harus fokus kepada adegan-adegan mengenai kesuksesan untuk mencapai kesuksesan. Why? Mengapa? The Bible is positive. Karena Alkitab itu positif. God is positive. Allah itu positif. Heaven is positive. Surga itu positif. Earth is negative. Tapi kalau dunia ini negatif. Surroundings is negative. Dan orang-orang di sekeliling kita negatif. So it is your job Jadi ini adalah tugas Anda to change the negative untuk mengubah negativitas itu into positive. kepada sesuatu yang positif. It all starts with Semuanya dimulai dengan dari harus mengerti ini satu hal ya. When you change, ketika engkau berubah,
when you change, ketika engkau berubah, your family keluargamu will change. akan berubah. When the family change, Ketika keluarga-keluarga berubah, your society masyarakatmu will change. akan berubah. When your society change, Ketika masyarakatmu berubah, Indonesia will change. Indonesia akan berubah. It starts with you. Semuanya dimulai dari saudara. Alkitab bilang kita adalah lebih dari pemenang. Tapi situasi di Jakarta, di Indonesia bilang kita adalah orang yang tidak sukses. Bukan gagal, tidak sukses. Lebih enak untuk telinga ya. Karena kalau saya ngomong kasar bilang, oh pendeta ini terlalu kasar. Jangan undang dia sekali lagi. Haleluya. Jangan. So ngomongan harus lebih enak. Yang belum ada sukses, saya mau beritahu hari ini. Kamu akan jadi orang yang sukses. Amin. But you got to change your perspective. Tetapi engkau harus mengubahkan Because perspektifmu. God Karena Allah has great faith in you. percaya kepadamu. God has great faith Bahwa Allah menempatkan iman yang besar kepadamu. in your life. Di dalam kehidupanmu. He has invested Dia telah menginvestasikan his life, kehidupannya, his spirit, rohnya, his wisdom, hikmatnya, his anointing, his urapannya, gifts karunia-karunianya into each one of you. kepada setiap daripada saudara. Hallelujah. Haleluya. Tell somebody who next to you, Katakan ke sebelahmu, wake up, ayo bangun, get up to success. ayo bangkit untuk sukses. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. It's time. Inilah waktunya. It's time. Inilah waktunya. The church rise Bahwa gereja bangkit with success. dengan kesuksesan. How we are going to be successful? Bagaimana kita bisa menjadi sukses? Forget about our failure. Lupakan kegagalan-kegagalan kita. Lupakan sejarah apa yang terjadi di Indonesia dengan gereja. Ini adalah era yang baru. Tahun 2024 adalah era yang baru. Khususnya untuk gereja. Apa yang sudah tulis sudah dihapuskan. Sudah hari ini sudah mulai satu bab yang baru. You are the author. Engkau adalah penulis. You are going to write Engkaulah yang akan menuliskan what is in the book. apa yang ada di dalam kitab. But it all depends on you. Tetapi semuanya tergantung kepadamu. Remember this? Ingatlah ini, One thing, satu hal. that failures in our life Bahwa kegagalan dalam kehidupan kita will change our character akan mengubahkan karakter kita. to be like Jesus. Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. That's what God intends. Itulah tujuan dan maksud Allah. That each one of us Bahwa setiap daripada kita will shine akan bersinar-sinar just like Jesus. sebagaimana Yesus. Our ultimate hero. Dia adalah pahlawan kita yang utama. Amen. Amin. Amen. Amin. Ultimate hero, Dia adalah pahlawan utama kita. Jesus Christ. Yesus Kristus. And each one of you Dan setiap dari saudara is known as sons of God. dikenal sebagai anak-anak Allah. People who overcome. Orang-orang yang mengalahkan. Make that a reality in your life. Jadikan hal ini menjadi realitas dalam hidupmu. No more a failure. Tidak ada lagi kegagalan. Dan jangan menggunakan alasan saya adalah orang yang gagal, saya orang yang kecewa, saya tidak mau datang ke gereja. Itu adalah satu alasan dari neraka. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, you know something? tahukah saudara, You better learn this ya. lebih baik saudara belajar hal ini. COVID. COVID, Masih ingat COVID? ingat ya, COVID-19. Masih ingat COVID kan? Masih ingat ya? Kita harus belajar dari COVID satu hal. Itu adalah rencana manusia dan rencana iblis. Supaya gereja tidak jadi bersatu. Karena iblis tahu kalau gereja bisa jadi bersatu, itu akan jadi satu perkasa yang besar.
Jadi dia sebelum kita bisa omong kita akan ada revival di Indonesia. Sebelum itu dia sudah rencanakan supaya gereja tidak bisa jadi satu. Dan saya mau beritahu itu. God used that moment Tetapi Tuhan menggunakan masa itu for His glory. untuk kemuliaannya. You know how? Tahukah saudara bagaimana? You could not depend on men of God. Saudara tidak bisa mengandalkan pendeta ataupun hamba Allah. You had to depend on God. Saudara harus bergantung langsung kepada Allah. You had to learn from your own failures. Engkau harus belajar sendiri dari kegagalan-kegagalanmu. And now God is saying, Dan sekarang Allah berkata, use those experiences gunakan semua pengalaman-pengalaman itu to get into the next level. untuk masuk ke level berikutnya. Because He's preparing you for something greater. Karena dia sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang lebih besar. Amen. Amin. Remember, Ingat, ask yourself, tanyalah dirimu. many people died of Banyak COVID. orang itu meninggal dunia saat COVID. I lost many friends who are pastors Saya punya teman-teman yang hamba Tuhan in Indonesia died. di Indonesia mati, meninggal. Tapi You are still alive. saudara masih hidup. I'm still alive. Saya masih hidup. Are you still alive? Apakah saudara masih hidup? Masih hidup kan? Itu berarti apa? Rencana Tuhan di dalam hidupmu belum selesai. Amin. Masih. Amen. That's why He's still making you alive. That means He has great faith in you. Artinya bahwa Tuhan percaya kepadamu. You can do it. Engkau sanggup melakukannya. You can do it. Engkau sanggup melakukannya. You can do it. Engkau sanggup melakukannya. Amen. Amin. Come on, church. Ayo gereja, Let's do it mari kita lakukan bersama-sama for the kingdom of God. untuk kerajaan Allah. Never say you are a failure. Jangan katakan bahwa aku adalah orang gagal. But today onwards, Tetapi mulai hari ini dan I am seterusnya, an overcomer. aku adalah pemenang. Through Jesus, Melalui Yesus I Kristus, will overcome my failures. aku akan mengalahkan semua I kegagalanku. will overcome my disappointments. Aku akan mengalahkan semua kekecewaanku. Through Jesus, Melalui Yesus I can Kristus, do all things. aku akan melakukan segala perkara. Change. Ubahlah, Change. ubahlah. When you change, Ketika engkau berubah, you surely will be successful. tentunya engkau akan mengalami kesuksesan. Amen. Amin. Amen. Amin. Orang yang tidak kenal Tuhan, ya, saya mau akhiri ini khotbah saya ya. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa beri kunci untuk orang Indonesia. Dia bilang seperti ini, kalau bangsa ini mau maju, harus ada revolusi mental. Masih ingat pidato itu? Siapa itu? Siapa itu? Pak Jokowi. Aneh kan? Aneh kan? Orang yang tidak kenal Tuhan tahu kuncinya. Revolusi mental. Tapi orang Kristen masih duduk di sini, malas, tidak mau bergerak, mau berkat. Tiap-tiap minggu datang ke gereja minta didoain terus, dimanja terus. Tidak mau dewasa. Padahal Tuhan sudah beri kita kuasa, otoritas untuk apa? Jadi pemenang. Amin. Revolusi mental. Amin. Shall we arise in prayer? Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. I want each one of you to close your eyes. Saya mau setiap saudara tutup mata. This is something that you must do today. Ini sesuatu yang engkau harus lakukan hari ini. Please close all of your eyes. Semua mata tertutup ya, semua mata tertutup, tolong. I know your mind is very good Saya tahu bahwa pikiran saudara itu sangat baik. because your mind always focus on negatives. Karena pikiranmu itu selalu fokus kepada hal-hal negatif. So therefore, Oleh sebab itu, I want you to think of your failures now. saya mau saudara memfokuskan diri kepada kegagalanmu.
I want every one of you to bring your failures to God. Setiap dari saudara harus membawa setiap kegagalanmu kepada Tuhan. Whatever failure it was. Apapun juga kegagalanmu di masa lalu. Never mind about the mistake that you made. Ya, jangan pernah engkau itu terbeban dengan kesalahan masa lalu. Because remember, Ingatlah God knows that you will fail. bahwa Tuhan sudah mengetahui engkau akan gagal. That all failures are not fatal. Dan semua kegagalanmu itu bukan hal yang parah atau fatal. There is a benefit in your failures. Ada keuntungan benefit dari setiap kegagalanmu. So bring it before God right now. Jadi bawa seluruh kegagalanmu di hadapan Tuhan saat ini. And say, Lord, Dan katakan, Tuhan, these are my failures. ini semua kegagalan-kegagalanku. I know many times I've disappointed you. Aku tahu Tuhan, seringkali aku mengecewakan engkau. But today I realize Tetapi hari ini aku menyadari your word says, bahwa firman-Mu berkata, I can do all things in Christ who strengthens me. segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Thanks be to God, there is always victories in my life. Terima kasih atas setiap kemenangan yang kau berikan kepadaku. That is in the Bible. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Thanks be to God Kiranya bersyukur kepada Allah that we always triumph in Christ Jesus. bahwa kita selalu berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Change your perspective. Ubahlah perspektifmu. Ask God today, Minta kepada Tuhan hari ini. help me to have that revolution in my mental. Oh Tuhan, bantu aku untuk mengalami revolusi mental. Every time when I see whenever I fail, Setiap kali aku mengalami kegagalan, help me to see bantu aku untuk melihat what is good, apa yang baik, what is perfect, apa yang sempurna, what is of good virtue, apa yang akan engkau anggap baik. and what is worthy of praise. Dan semua hal-hal yang patut dipuji, I will praise you, God. aku akan memuji engkau. And I'm telling you, Dan aku mau when katakan, you start to do this, ketika engkau mulai melakukan hal ini, when you start to remember what is good, perfect, and waiting to be rejoiced, kalau engkau percaya bahwa apa yang baik, apa yang sempurna dan patut dipuji, your failures, maka kegagalanmu, your disappointment kekecewaan-kekecewaanmu will soon disappear. akan segera lenyap. And you will see in your hands Dan engkau akan melihat di tanganmu victories, kemenangan-kemenangan, success. kesuksesan-kesuksesan. It all starts with a mental revolution. Dan semuanya itu dimulai dengan revolusi mental. That's why during the COVID, Makanya masa COVID itu there were many people who had mental problems. banyak orang yang mengalami gangguan mental. Because their mind Karena pikiran mereka is so fixed on the negatives. selalu tertuju kepada hal-hal negatif. But God is speaking to you today. Tetapi saat ini Allah berfirman kepadamu, Bring all those failures to me. bawa semua kegagalanmu kepadaku. Trust in my word. Percayalah kepada firmanku. And my word says, Dan firmanku berkata, through me, melalui aku, you are an overcomer. engkau adalah pemenang-pemenang. Believe it, Percayai, live in it, hidupi, and see it come to pass. dan lihatlah hal itu akan digenapi. Father, we just bring all our failures in our life to you. Bapa, kami membawa seluruh kegagalan-kegagalan kami kepadamu. Whether it's in our ministry or our relationships, Apakah itu di dalam pelayanan kami, di dalam hubungan-hubungan kami? whether it's in our business, Apakah itu di dalam bisnis kami? whether it's in our career, Apakah di dalam karir kami? whether it's in our studies, Apakah di dalam sekolah kami? one thing for sure, Tetapi satu hal kami yakin, when I give it to you, ketika aku berikan kepadamu, you can turn it around maka engkau dapat memutarbalikannya for your glory. untuk kemuliaanmu. And therefore today, Dan oleh sebab itu hari ini ya so Tuhan, help me to renew my mind, bantu aku untuk memperbaiki atau mengubah pikiranku. to remember Untuk mengingat that you are not surprised by my failure. bahwa engkau tidak terkejut akan kegagalan-kegagalanku. Hallelujah. Haleluya. That you are always there Bahwa engkau selalu ada di sana to remind me that failures are not fatal. untuk mengingatkan kepadaku bahwa seluruh kegagalan itu tidaklah fatal. And every failure has a benefit. Dan setiap kegagalan itu memiliki keuntungan. And so help me to rejoice Jadi bantu aku untuk bersuka cita in my failures. di dalam kegagalanku. Give me that peace and the joy
Berikan kepadaku damai sejahtera dan sukacita itu. today Hari ini in my life, di dalam hidupku. so that I know Sehingga aku akan mengetahui and I can walk dan aku bisa berjalan on the path of success. di dalam jalur atau jalan kesuksesan. Let's lift our hands to God. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Receive that victories right now. Terimalah kemenangan dari Tuhan saat ini. Receive that victories in Terimalah Jesus' name. kemenangan di dalam nama Yesus. No matter whatever situation you go through, Tidak peduli apapun yang sedang engkau alami. whether if it is your children, your spouse, whatever it may Apakah be, itu masalah anak, pasangan, apapun itu juga. as you surrender it to God, Ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, see in your hands maka engkau melihatnya di dalam tanganmu. victories, Kemenangan-kemenangan, miracles, mujizat-mujizat, success. kesuksesan-kesuksesan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama I Yesus. curse every works of the devil. Aku kutuk setiap pekerjaan si In the iblis. name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I speak this day Aku ucapkan hari ini that we are not total failures, bahwa kita itu bukan dokter kegagalan, but we are total success. tetapi kita mengalami kesuksesan total. Because the Christ, the conqueror, lives in us. Karena Kristus, sang pemenang itu hidup di dalam kami. Together with Him, Bersama-sama dengan we can do Kristus, all things. segala perkara dapat kami tanggung. And therefore, we say to you, Dan oleh Satan, sebab itu kami ucapkan kepadamu, ya setan, that say the past has nothing to do with us anymore. bahwa masa lalu tidak lagi berkaitan dengan hidup kami. Because our future is bright in Christ. Karena masa depan kami ditanam di dalam Kristus Yesus. It's bright in Christ. Sudah ditanam di dalam Kristus And Yesus. therefore today, Oleh sebab itu hari ini, I know aku tahu I will be victorious. bahwa aku akan berkemenangan. I will be victorious. Aku akan berkemenangan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Let's give Yesus. God glory. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berikan Hallelujah. kemuliaan God bless baginya. you. God bless you. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yang sudah mendapatkan kemenangan hari ini, katakan haleluya. 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 Semua pikiran negatif dihancurkan dalam nama Yesus. Amin. Percayalah, engkau akan menerima kesuksesan apabila your mind is changed. Pikiranmu berubah. Jangan pikirkan negatif terus, tapi pikirkan bahwa Allah beserta kita, mengubah kehidupan kita menjadi masa depan kita penuh harapan. Mari kita akan arahkan tangan kita kepada kedua pastors, hamba Tuhan yang Tuhan sudah kirimkan bagi kita pada hari ini. Untuk Pastor Abraham dan Arif, Tuhan Yesus engkau memberkatinya kembali untuk berlipat kali ganda dalam berkat-berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, keberkatan di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan dan pengurapan yang dahsyat dari Allah untuk menyelesaikan semua pelayanan, semua amanat agung Tuhan melalui kehidupan mereka dan keluarga mereka sekalipun. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus menyertai dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita katakan sekali lagi, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kembali siapkan hati untuk terima berkat Tuhan dengan penuh syukur karena Dia selalu baik kepada kita. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan, damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.